Sudah terputus suaranya. Oke, Pak. Oke. Kita mulai ya untuk materi manajemen operasi dan produksi. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi untuk pembahasan pertemuan ke-9 ini, yaitu di bagian ke-8 mengenai desain tata letak, ya, atau kita sering menyebutnya itu dengan layout. Ya. Jadi kita sering menyebutnya dengan layout. Nah, ini untuk pokok bahasan ini tujuannya adalah bisa mengidentifikasi dan mendefinisikan mengenai tata letak, fasilitas, operasi maupun produksi. Kemudian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bagaimana desain tata letak yang baik untuk fasilitas yang berorientasi pada proses, pada produk, dan proses berulang. Nah, pokok bahasanya itu mulai dari pendahuluan, kemudian pentingnya desain tata letak, ya, atau layout, kemudian pengertian dari tata letak, kemudian karakteristik tata letak, kemudian jenis-jenis tata letak, yaitu ada posisi tetap, ada berorientasi pada proses, kemudian berorientasi produk, ya, dan terakhir adalah ringkasan. Nah, sekarang mungkin Anda sering ya mendengar atau bahkan kalau Anda ini adalah praktisi ya atau karyawan ya atau pelaksana proses di dalam perusahaan atau pabrik ya atau manufaktur mungkin sudah nggak asing lagi itu yang disebut dengan layout ya. Jadi layout atau tata letak ya. Jadi layout atau tata letak itu bagaimana di dalam suatu area tertentu itu di sana sudah ada ketetapan-ketetapan mengenai penempatan, ya kemudian mengenai area-area alur proses ya dan lain-lain ya. Jadi itu layout. Ya. Nah, apa itu pentingnya layout atau tata letak? Jadi keberhasilan produksi itu sangat ditentukan oleh tata letak fasilitas fisik. Ya. Itu ditunjang dari situ. Ya bagaimana kita bisa melihat bahwasanya tata letak itu begitu penting bagi keberhasilan produksi. Ya. Contoh saja ini kalau misalkan tata letaknya itu berantakan, tidak teridentifikasi dengan baik, kemudian penempatannya tidak jelas, ya itu pasti akan mengganggu sekali, ya. Bahkan produksi bisa nggak jalan itu dengan tata letak yang semrawut atau tidak jelas. Nah itu pertama itu pentingnya dari tata letak. Dan kemudian yang berikutnya pentingnya tata letak adalah aliran material, ya produktivitas dan hubungan manusia semua dipengaruhi oleh fasilitas dari konversi, yaitu fasilitas operasi dan produksi. Jadi pentingnya tata letak itu terhadap aliran material. Jadi nanti material itu kalau kita mau produksi, ya kalau kita mau produksi, misalkan beli semua barang. Sebuah barang itu akan terproduksi awalnya adalah dari adanya material atau bahan baku, ya. Nah, bahan baku itu ditransformasi, dikonversi, diproses, ya baik itu dengan proses pengolahan, manufacturing, ya atau proses yang lainnya. Nah, itu ada urutan proses dari proses pertama sampai kedua, ketiga, dan sampai dengan selesai. Nah,
Apabila aliran dari material tersebut itu tidak jelas, ya, tidak mengikuti layout atau tata letak yang jelas, tentunya nanti akan bermasalah ya, terhadap efisiensi maupun produktivitas ya dari proses produksi itu sendiri, ya, dari aliran proses yang pertama, kedua, ketiga, keempat, identifikasi prosesnya jelas, tempatnya jelas, alirannya jelas. Nah, seperti itu. Jadi terkait pentingnya ini adalah hubungannya dengan aliran material. Dan kemudian berikutnya, tata letak atau layout yang efektif itu dapat membantu organisasi untuk mencapai hal-hal seperti berikut ini ya. Jadi yang bisa membantu organisasi itu dalam hal pemanfaatan yang lebih besar atas fasilitas. Artinya dioptimalkan nyebutnya. Jadi dengan tata letak yang baik, layout yang baik, ya, jadi fasilitas yang ada di proses produksi itu sendiri pun bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, itu. Dan kemudian arus informasi, ya, bahan baku dan orang yang lebih baik. Ya. Jadi arus informasi ini, jadi setelah proses ini, setelah proses A kita nyebutnya itu, nanti akan diproses kemana lagi? Proses B. Proses B ini di mana? Di sana, ya, seperti itu. Kemudian bahan bakunya dari bahan baku A, kemudian dicampur dengan bahan baku B, kemudian menjadi proses setengah jadi C, gitu kan, sampai nanti menjadi barang jadi. Itu semuanya alur informasinya itu menjadi jelas karena layout yang jelas. Kemudian berikutnya lebih memudahkan konsumen pasti ya. Jadi kalau misalkan konsumen itu ingin meninjau dapur kita itu ibaratnya meninjau proses produksi. Nah itu kalaupun melihat proses itu pun konsumen lebih mudah. Alirannya proses jelas, identifikasinya proses jelas, areanya juga jelas. Nah, sehingga kalaupun konsumen itu ingin melihat prosesnya, itu lebih bisa mengikuti dengan mudah. Ya. Kemudian berikutnya, peningkatan moral karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman. Ya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan nyaman, ya, ketenangan, ataupun dengan mood yang baik apabila lingkungan atau kondisi tempat kerja kita itu tidak tertata dengan baik, ya, tidak tertata dengan baik, ya, semuanya itu semrawut, ya, tidak jelas penempatannya, identifikasinya juga tidak jelas, ya, apalagi tempatnya nggak jelas, berantakan. Nah itu akan mempengaruhi ini bagaimana kita bekerja, gitu kan. Jadi kita kerja ya sudah males duluan, ya, atau kondisi apa namanya psikis kita jadi bekerjanya itu sudah nggak semangat. Nah itu salah satunya itu. Tapi dengan kondisi area yang jelas, semuanya clear, gitu kan, bersih, identifikasi areanya juga clear, jelas. Nah itu akan enak gitu kita untuk bekerja, dan juga kondisinya lebih aman, lebih safety, itu salah satunya itu. Jadi kenapa tata letak itu sangat efektif untuk membantu organisasi. Kemudian yang berikutnya, tujuan strategis dari tata letak yaitu mengembangkan tata letak yang ekonomis. Jadi tata letak itu enggak semata-mata kita ada penempatan, ada tempatnya jelas, bukan semata-mata itu, ya. Tata letak itu punya tujuan mengembangkan tata letak yang ekonomis. Artinya apa? Semua penempatan area proses, area barang, ya, dan lain-lain, ya, moving, kemudian jalan, itu semuanya harus didasarkan pada sisi ekonomis, ya, atau efisien, ya. Karena walaupun tata letak itu sudah dibuat, ya, ada identitasnya, terus kemudian ada areanya, semuanya jelas.
Tetapi kalau itu tidak didesain dengan ekonomis, ya itu ya jadinya nanti tujuan dari tata letak itu jadinya nggak kecapai, gitu kan, nggak efektif, gitu. Ya, contoh nih ada tata letak tapi peletakannya itu antara proses pertama sama kedua itu jauh misalnya ya. Kemudian setelah proses kedua jauh itu balik lagi ke proses ketiga. Nah, contohnya itu jadi nggak efektif dan efisien jadinya. Walaupun sudah ada tata letaknya, jadi sudah ada identitas letak, penempatan dan sebagainya, tapi jadinya nggak efektif dan efisien. Itulah salah satunya. Nah, keputusan tata letak yaitu penempatan terbaik dari fasilitas operasi atau produksi, baik itu kantor, itu kan, kemudian mesin, meja, atau pusat pelayanan atau front office, itu ya biasanya disebutnya ya, jadi front office, kemudian yang lain-lain. Jadi sebutannya adalah penempatan terbaik, ya. Jadi penempatan yang terbaik itu adalah keputusan tata letak. Jadi kalau penempatannya belum terbaik, itu berarti belum diputuskan untuk ditetapkan sebagai tata letak atau layout. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan tata letak yang terbaik, itu nanti dibagukan menjadi layout, menjadi keputusan dari layout atau tata letak. Ya. Jadi di mana itu penempatan mesin-mesinnya, prosesnya ada berapa proses. Contoh ada 5, butuh 5 mesin, oke. Mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga, dan keempat, dan kelima itu penempatannya seperti apa. Diurutkan proses, misalnya. Ya. Jadi proses pertama dekat dengan proses kedua dekat dengan proses ketiga, proses ketiga dekat dengan proses keempat dekat dengan proses kelima, gitu contoh. Salah satunya penempatan mesin seperti itu. Nah, apabila terjadi misalkan penempatan mesin misalkan nggak sesuai dengan prosesnya, ya, jadi mesin pertama itu buat proses kedua, gitu kan, mesin kedua buat proses ketiga, mesin ketiga buat proses pertama, gitu ya. Jadi nanti itu walaupun sudah diletakkan dengan area, tetapi tidak efektif dan efisien karena apa? Prosesnya bolak-balik, gitu. Jadi prosesnya itu bolak-balik. Proses pertama, keduanya jauh, jauh, balik lagi ke proses kedua, gitu kan. Jadi banyak moving yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya. Itu contoh di mesin. Nah, kemudian di layout di kantor misalnya nih, ya, bagaimana letak lemari arsip itu di mana, letak mesin fotokopi itu ada di mana, sebaiknya di mana letaknya, kemudian pantry, ya, dapur itu di mana letaknya yang efektif dan efisien, kemudian meja staff, ya, meja manajer, meja direktur misalnya. Nah, itu harus, pentingnya adalah tata letak itu dibuat yang terbaik, ya, sehingga tujuannya itu efektif dan efisien. Nah, itu mengenai tata letak, keputusan dari tata letak. Nah, kemudian tujuan dari manajemen, ya, mengatur sistem tata letak agar mampu beroperasi dengan efektif dan efisien yang tinggi. Nah, ini dia tadi yang saya sebut, ya. Konsepnya, utamanya adalah kita mendesain dari tata letak itu, tujuan utama itu untuk efektivitas dan efisiensi. Nah, itu yang dipegang itu. Jadi ketika misalnya ya, misalkan Anda itu ditunjuk sebagai manajer operasional contohnya, ya, atau manajer produksi. Jadi Anda ditunjuk menjadi manajer produksi. Nah, sedangkan perusahaan itu tuh baru berdiri, ya, Anda diberikan sebuah gedung kosong, gitu ya. Anda diberikan sebuah gedung kosong, ya, pabrik yang masih kosong plong, baru lantai aja, gitu kan, sama atap ibaratnya gitu, isinya belum ada. Nah, kemudian pabrik tersebut akan memproduksi apa nih contohnya, ya, akan memproduksi suatu produk,
ya. Kita sebut produk otomotif lah ya, ingin membuat produk knalpot misalnya ya, atau muffler. Jadi knalpot. Nah, mesin-mesinnya ada berapa? Anda tuh harus hitung semuanya ya. Mesinnya ada berapa? Prosesnya, urutannya proses seperti apa gitu. Kemudian membutuhkan area setiap prosesnya itu berapa meter persegi contoh. Nah itu Anda sebagai manajer harus sampai di sana nanti. Ya. Jadi menetapkan area, menetapkan tata letak mesin, proses, barang produksi, barang BIP, barang jadi, material, semuanya itu Anda harus buat dengan syarat harus efektif dan efisien. Itu pentingnya di situ ya untuk tata letak ini. Saya mau cek apakah sampai di sini bisa diterima dengan baik. Iya, Pak. Siapa? Kita lanjutkan. Nah, ini karakteristik dari tata letak ya. Ini karakteristik dari tata letak. Nah, kita melihat itu matriksnya ya. Matriksnya. Aspek operasi atau produksinya itu ya kalau berdasarkan dari produk. Nah, kemudian tipe tata letak itu ada 3 ya. Tipe tata letak itu ada 3, yaitu tipe produk ya, kemudian tipe proses ya, dan kemudian yang ketiga adalah posisi tetap. Ini yang ketiga ya. Jadi tipe berdasarkan produk, berdasarkan proses, dan berdasarkan posisi tetap. Nah, aspek produksinya itu jika sebuah produk, maka kalau tata letaknya itu berdasarkan produk, itu produknya terstandar. Artinya apa? Produknya sudah terstandar, jadi bukan varian tinggi. Jadi produknya sudah standar. Contohnya nih, tadi buat muffler ya, buat knalpot. Ya knalpotnya standar udah knalpot untuk tipe A gitu kan. Volumenya tinggi itu. Nah, biasanya kalau motor itu kan, kalau motor ya kita sebut knalpot motor itu, produksi motor kan tinggi tuh. Misalkan untuk model untuk diproduksi motornya Honda, contoh motornya Honda Beat itu butuh produksi berapa dia sehari. Nah, kebutuhan knalpotnya berapa, itu volumenya tinggi itu ya. Nah, ini dibutuhkan itu ya kalau layoutnya itu berdasarkan produk, dan kemudian stabilitas outputnya juga stabil. Nah, itu boleh itu menggunakan tipe tata letak yang berdasarkan produk. Nah, kalau produk berdasarkan proses, jadi produknya itu terdiversifikasi ya, jadi terdiversifikasi. Volumenya juga bervariasi, stabilitas outputnya itu juga bervariasi. Jadi kalau misalkan tata letak yang berdasarkan proses ini, contoh saja nih kalau kita pengerjaan tadi knalpot itu kalau pengerjaan logam ya, kalau kita pakai proses itu misalkan ada proses potong ya, ada proses potong, itu mesinnya sebelah sini misalkan ya. Kemudian ada proses apa lagi? Ada proses menekuk atau bending ya. Bending prosesnya itu sebelah sana, dikasih tempat, dikasih area. Kemudian proses apa lagi? Welding, pengelasan ya. Pengelasan sebelah mana? Sana gitu kan. Nah, jadi tergantungnya itu bukan tergantung produk lagi, tapi tergantung proses. Kalau mau proses motong, ya di sini nih areanya gitu ya. Jadi kalau mau motong areanya di sini. Produk apapun kalau mau dipotong harus ke tempat ini contoh ya. Mau dipotong harus ke tempat ini. Jadi prosesnya tetap di situ walaupun produknya berbeda-beda. Bisa produksi tadi knalpot, bisa produksi tadi misalkan pelek, bisa produksi lagi itu misalkan apa? Handle atau stang. Nah, tapi prosesnya tetap hanya di situ saja. Itu dia berdasarkan proses. Jadi layoutnya berdasarkan proses. Pokoknya kalau welding areanya di sana tuh, plan A ya, area sana itu area welding semuanya, komplek area welding. Nah itu berarti dia tata letaknya berdasarkan proses. Ya. Kemudian area sini khusus untuk bending, ya.
arah sini khusus untuk bending semua. Nah, itu adalah tata letaknya berdasarkan proses. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tata letaknya bertipe posisinya tetap. Ya, posisinya tetap itu dia netap di situ aja, gitu kan? Nah, posisinya tetap. Dibuat itu berdasarkan order, jadi hanya job order saja, ya. Dan volumenya rendah, volume kecil, biasanya gitu. Jadi mau buat apa juga di situ tempatnya, mau buat ini juga di situ tempatnya. Nah, itu jadi kalau produk itu skalanya itu volume rendah, jumlahnya sedikit, hanya sedikit saja. Nah, itu untuk aspek pertama yaitu produk dengan tipe tata letak 3, yaitu produk, proses maupun posisi tetap. Kemudian yang kedua yaitu aspek produksinya adalah aliran pekerjaan atau flow proses, ya. Jadi aliran pekerjaan. Nah, kalau tata letaknya berdasarkan produk itu langsung urutan yang sama untuk setiap unit. Jadi kalau misalkan layout berdasarkan alur atau flow proses, itu kalau produk itu produknya bisa beberapa jenis produk. Ya, tetapi urutannya sama, gitu ya. Urutannya sama. Nah, ini diterapkannya itu biasanya itu untuk assembly line, gitu ya. Jadi line produksi, jadi berupa line produksi seperti contohnya. Nah, kemudian kalau yang tipenya berdasarkan proses, itu aliran pekerjaannya itu bervariasi. Setiap unit punya urutan pekerjaan yang unik. Artinya apa? Berbeda-beda. Ya, jadi unit satu itu urutannya itu misalnya nih contohnya nih dari mulai potong, bending, kemudian welding. Tapi proses yang untuk produk lainnya itu beda lagi. Pertama welding dulu, kemudian baru bending, baru cutting misalnya. Terus ada produk juga yang lain, prosesnya beda lagi, variannya berbeda-beda. Nah, itu kalau aliran proses pekerjaan seperti itu, tipe tata letaknya proses itu modelnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan posisi tetap, ya. Ini tidak ada aliran, jadi orang dan alat dibawa ke lokasi. Artinya apa? Yang mondar-mandir itu orangnya, ya. Yang ke sono kemari itu orangnya. Alatnya juga sama, ke sono kemari. Artinya apa? Justru posisi tetap itu ketika melaksanakan sebuah proses itu prosesnya ada di satu tempat, ya. Yang bergerak itu adalah orang, alat-alatnya yang dibutuhkan itu semuanya ke lokasi tersebut. Nah, itu kira-kiranya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan orang, ya, keterampilan orang. Kalau tata letaknya berdasarkan produk, itu orang ini melakukan tugas rutin itu ke produk itu. Tugasnya berulang, ya. Kecepatannya juga tetap dan sangat terspesialisasi. Nah, kalau berdasarkan produk ini mungkin di sebagian Anda itu pernah bekerja, ya, contoh ya, menjadi operator misalnya nih di sebuah industri. Nah, itu kalau Anda lihat itu proses assembly line itu berderet itu operator-operator atau karyawan itu masing-masing, ya, satu-satu. Nah, mereka itu mengerjakan satu aktivitas yang sama terus-menerus dan rutin. Kecepatannya juga udah terhitung, udah terukur. Contoh nih, ada bagian orang atau karyawan itu yang pekerjaannya itu masang baut. Masang baut jumlahnya berapa? Ada 5, ya. Kemudian masang kabel, jumlahnya ada berapa kabelnya? Ada 10. Nah, kemudian ada juga yang spesialisasinya itu adalah masang stiker, ya. Nempelin stiker, ada juga seperti itu. Jadi kerjaannya emang tetap itu terus. Yang masang stiker terus, masang baut terus, ya. Kemudian masang kabel terus. Nah, itu berdasarkan produk. Kemudian yang berikutnya berdasarkan proses. Ya, itu kerajinan keterampilan utama, dapat bekerja tanpa pengawasan yang ketat, dapat beradaptasi. Jadi kalau kita berdasarkan proses ini yang berdasarkan dengan keterampilan orang,
Contoh apa nih? Contoh operator untuk mesin ini nih, mesin CNC contoh ya, mesin CNC. Jadi memang mesinnya itu yang mengoperasikan dia, gitu ya. Jadi kerjaannya nggak monoton. Jadi dia memang mengoperasikan mesin. Bagaimana caranya mesin itu bisa menghasilkan produk? Otomatis caranya banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu teknik yang lebih tinggi lagi daripada tadi, daripada yang pertama. Ya, jadi mereka perlu tahu banyak gitu ya. Karena apa? Karena mereka memproses apa namanya? Memproses barang itu yang bervariasi dan dia kemampuannya dibutuhkan di proses tersebut. Ada lagi misalkan nih selain proses mesin CNC, ada proses yang manual misalnya nih ya, proses manual, proses menggunakan mesin bubut yang manual misalnya. Jadi dia memang harus bisa mengoperasikan mesin bubut tersebut gitu ya, dengan sendiri dengan berbagai macam jenis produk yang dibubut. Nah, seperti itu. Itu berdasarkan proses. Kemudian yang posisi tetap itu dibutuhkan fleksibilitas yang tinggi, penugasan pekerjaan dan lokasi yang beragam. Jadi artinya apa? Jadi kalau keterampilan orang itu sangat fleksibel kalau posisi tetap. Bisa jadi nanti dia di area produksi tersebut itu hanya sebentar saja, nanti dia harus ke lokasi yang lain lagi, misalnya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah dukungan staf, ya. Jadi kalau tipe tata letaknya itu produk dengan dukungan staf, itu produk besar, jadwal, material dan orang, memantau dan memelihara pekerjaan. Nah, ini staf-staf ini ya, staf-staf pembantu ya. Kemudian proses melakukan pekerjaannya adalah penjadwalan, handling material, produksi, pengendalian persediaan, ya seperti itu. Jadi berdasarkan prosesnya. Jadi misalkan ini nanti ada di PPIC ya, perencanaan, kemudian handling material, proses produksinya, maupun pengendalian persediaan aja juga di gudang maupun pengiriman. Dan yang terakhir untuk posisi tetap. Jadi penjadwalan dan koordinasi secara sangat terampil, yaitu dukungan dari staf ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah penanganan material, ya, penanganan material. Kalau tata letaknya itu berdasarkan produk, itu dapat diprediksi, mengalir secara sistematis, bahkan dapat secara otomatis. Nah, itu kalau berdasarkan produk. Tapi kalau berdasarkan layout proses, itu aliran materialnya bisa bervariasi, kadang duplikasi. Jadi justru proses misalkan nih, harus cutting dulu, kemudian bending, baru kemudian di welding misalnya. Nah itu kalau misalkan nanti penanganan material itu berdasarkan proses tersebut, maka material ini pun aliran prosesnya akan bervariasi. Karena apa? Karena nanti ada produk yang prosesnya welding duluan, ada juga yang weldingnya terakhir, atau juga weldingnya yang di tengah-tengah proses, misalkan seperti itu. Nah, posisi tetap itu alirannya bervariasi, kadang rendah. Nah, perlu alat berat atau peralatan umum, nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan membawa material untuk proses di sebuah area yang tetap, nah itu juga perlu alat bantu jika materialnya itu berat, ya enggak, untuk membawa ke area proses itu, karena mungkin bisa jadi jauh itu, karena apa? Pedomannya adalah pedoman berdasarkan posisi tetap, jadi dia prosesnya itu pada posisi yang tetap, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, kemudian persediaan atau inventory, kalau produk itu persediaan tinggi itu bahan mentah, dan kemudian maupun yang sedang dikerjakan atau bahan WIP, work in process, jadi barang-barang yang masih dalam pengerjaan, sebutannya WIP. Kemudian kalau tipe proses itu persediaan rendah untuk yang sedang dikerjakan, artinya apa? Yang barang yang sedang dikerjakan itu persediaannya rendah. Rendah untuk bahan mentah, jadi WIP rendah, bahan mentah pun rendah. Kemudian yang posisi tetap itu persediaan bervariasi.
ya. Bahkan kerap kali itu mengikat, ya. Mengikat itu artinya apa? Ya untuk barang ini segini, barang ini harus begini, barang ini harus segini, gitu kan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya penggunaan ruang, aspek ya, penggunaan ruang. Kalau produk penggunaan yang efisien, rasio output dengan ruang tinggi. Jadi artinya apa? Kalau berdasarkan produk penggunaan ruang itu sebenarnya penggunaannya itu efisien karena apa? Yaitu tadi ruang itu sudah efisien berdasarkan urutan produk, urutan proses dari produk mulai dari raw material sampai dengan barang jadi. Kemudian yang proses kegunaan rasio output dengan ruang itu rendah. Kebutuhan pekerjaan dalam proses tinggi. Nah, itu berdasarkan proses tadi. Kemudian kalau posisi tetap, rasio unit dengan ruang rendah jika proses di lokasi, ya rasio unit dengan ruang rendah jika proses di lokasi. Nah, rasionya ya. Nah, jadi itu menurut penggunaan ruang. Kemudian yang kebutuhan model, kebutuhan modal ya, maksudnya kalau untuk tata letak tipe produk, investasinya itu besar untuk peralatan dan proses khusus. Jadi apa itu kenapa besar? Karena harus membuat assembly line ya atau line produksi, ya line produksi ya. Kemudian kegunaan yang secara proses itu kegunaan umum, peralatan dan proses yang fleksibel. Artinya apa? Kalau layoutnya berdasarkan proses tadi dihitung dari kebutuhan, dilihat dari kebutuhan modal, itu peralatan dan proses itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Ya karena prosesnya contoh nih, setiap proses mesin sudah ditentukan tempatnya, ya sehingga kalau dilihat dari kebutuhan modal, kemudian alurnya itu alur proses, maka bagaimana alat untuk memproses dia fleksibel, jadi penempatannya itu fleksibel, ya sehingga bisa alurnya itu bisa ke A dulu atau B dulu karena memang dia di situ tempat prosesnya. Gitu. Dan yang berikutnya terakhir adalah posisi tetap, yaitu kegunaan umum peralatan dan prosesnya bergerak. Artinya apa? Karena memang dia itu posisi tetap, maka peralatannya itu dibopong-bopong, itu diderek-derek, itu dibawa-bawa, ya untuk melakukan proses di eh, posisi yang tetap tersebut. Ya. Kemudian biaya produksi, ya. Kalau tipe tata letak produk, biaya tetap itu besar, ya. Biaya variabelnya rendah. Kenapa begitu? Kalau kita bisa lihat dari sisi biaya, kalau tata letak produk kok biayanya tetap lebih besar. Kenapa coba? Ya karena memang harus menyiapkan itu, ya untuk disiapkan line produksi. Nah itu butuh butuh biaya yang tidak sedikit ya. Jadi prosesnya produksi diurutin ya sehingga prosesnya akan lebih mudah. Tetapi biaya variabelnya kan rendah. Nah kemudian kalau dari tata letak proses biayanya untuk biaya tetap itu adalah relatif rendah dan biaya variabelnya yang tinggi. Gitu ya. Jadi untuk berdasarkan proses biaya tetapnya itu relatif lebih rendah, sedangkan biaya variabelnya tinggi. Dan yang terakhir, yang posisi tetap, itu biaya tetapnya itu relatif rendah dan biaya variabelnya juga relatif tinggi. Kenapa biaya tetap rendah? Karena memang dia prosesnya tuh ditempatkan di area yang tetap, gitu kan. Variabelnya tinggi karena apa? Karena prosesnya handlingnya itu harus semuanya menuju kepada satu tempat. Jadi biaya variabelnya itu semakin tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini jenis tata letak ya. Jadi tata letak posisi tetap. Ya, tata letak posisi tetap. Proyek besar dan memakan tempat. Ya. Proyek besar dan memakan tempat. Jadi tata letak tetap itu proyek besar dan memakan tempat. Contoh, Anda tahu eh, PT Komatsu Indonesia? Halo? Tahu Pak, tahu. Oh ya, oke.
PT Komatsu Indonesia itu salah satunya adalah memproduksi eskavator, ya, memproduksi eskavator. Ya. Contoh ya, memproduksi eskavator. Eskavator ini produksinya nggak banyak seperti motor atau seperti mobil, enggak. Produksinya dia sedikit. Nah, sehingga untuk memproduksi eskavator itu tidak bisa dengan model memproduksi motor, ya, memproduksi motor. Tapi dia posisinya produksi itu tetap mengendap di situ. Nah, contoh nih mau masang apa, mau masang rantainya, mau masang pipanya, itu semuanya dipasang di situ di satu tempat, ya, dipasang di satu tempat, ya. Yang mondar-mandir orangnya, materialnya juga menuju ke situ. Nah, seperti itu contoh ya. Nah, apalagi yang ukuran ukuran apa? Ukuran dari eskavatornya itu besar. Ya, ukuran eskavatornya besar. Mungkin malah sampai dengan di lokasi eskavator mau dipakai itu dikirimnya dalam bentuk pretelan. Ya, pretelan itu part per part. Ya, karena ukurannya sangat besar. Bawahnya pun di jalan raya nggak muat, gitu kan. Jadi kalaupun dibawa di jalan raya itu nggak muat. Nah, itu eh, biasanya malah on the spot dia di assemblingnya itu atau proses perakitannya itu ada di tempat yang mau dipakai. Contoh nih di Kalimantan, yaitu di hutannya, gitu kan. Jadi masangnya justru di hutannya, ya, masangnya di hutan. Tetapi dari pabriknya sendiri Komatsu itu dipretelin, jadi ngirimnya nih satu kontainer isinya hanya garpunya saja, ya. Kemudian satu kontainer lagi isinya hanya rantainya saja. Kemudian satu kontainer lagi isinya adalah pipa-pipa atau tabung-tabungnya dan lain-lain. Satu kontainer lagi isinya ban dan sebagainya. Jadi kalau pakai ban, ya, kira-kira begitu. Nah, itu tata letak posisi tetap. Kemudian yang berikutnya tata letak orientasi proses, ya. Tata letak orientasi proses, yaitu jumlah produk sedikit, variasi produknya besar. Jadi kalau tata letak orientasinya proses, misalkan Anda itu mau men-setting nih sebuah perusahaan tadi itu berdasarkan proses, berarti Anda tinggal menetapkan aja areanya. Contoh, mesin bubut di lokasi ini semua lokasi ini isinya mesin bubut, misalnya. Terus kemudian di area lain, di area ini isinya adalah mesin welding semua, misalnya. Kemudian di area lainnya lagi, yang area C, isinya adalah proses bending semuanya. Nah, itu dimaksud dengan tata letak yang orientasinya pada proses. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tata letak kantor, menempatkan pekerja, perlengkapan kerja dan ruang. Tadi yang saya sebut, ya. Jadi kalau tata letak kantor itu mana letak meja buat karyawan untuk bekerja, mana letak meja meeting, mana letak lemari file, di mana letak mesin fotokopi, di mana letak pantry dan lain-lain, itu adalah tata letak kantor. Kemudian berikutnya yang keempat, tata letak sektor eceran atau jasa, ya, eceran atau jasa, yaitu alokasi tempat untuk rak dan respon terhadap perilaku konsumen. Nah, ini itu harus dipertimbangkan itu kalau masalah jasa. Jasa misalkan di pelayanan di bank. Yang ditaruh di depan itu adalah di front office itu adalah customer service contoh, ya. Meja customer service, kemudian meja kasir misal. Itu lokasinya di depan semua itu, ya. Kemudian yang karyawan lainnya diletakkan di kantor di dalam, gitu kan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tata letak gudang, ya. Tata letak gudang, yaitu alokasi ruang dan barang persediaan. Jadi kalau gudang ini tata letaknya mau berdasarkan apa, gitu kan? Berdasarkan berat tidaknya sebuah produk, ya, atau kemudian berdasarkan yang sering digunakan produk yang digunakan, ya, atau berdasarkan apa. Nah, kalau Anda biasa melihat yang store atau toko yang langsung gudangnya, Anda itu bisa melihat itu lote, ya, lote. Nah, lote atau apalagi itu ya,
yang model seperti itu. Jadi dia sudah beserta gudangnya itu ditaruh itu diletakkan di sana gitu kan, beserta dengan persediaan. Nah, itu tata letak gudang. Tata letak gudang itu juga sama, ada raknya, ada identifikasinya dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, tata letak orientasi produk. Jadi pemanfaatan karyawan dan mesin pada proses yang berulang. Karena apa? Orientasinya produk. Itu tadi contohnya itu, kalau misalkan di area produksi itu adalah proses assembling, ya, proses assembling, ya, atau proses produksi berjalan, atau memakai memakai belt, ya, atau memakai conveyor, ya, memakai conveyor contohnya itu areanya produk. Pemanfaatannya karyawan dan mesin itu prosesnya karena berulang, jadi artinya packing terus gitu kan, masang baut terus, kemudian masang stiker terus gitu kan, dan proses yang lainnya itu orientasinya pada produk. Oke, nah sekarang kalau kita lihat tadi yang orientasinya itu masing-masing, nah ini ada contoh-contohnya nih. Contoh nih, kalau tata letaknya itu posisi tetap, contohnya apa tuh? Dok kapal, ya. Dok kapal atau bangunan plaza atau mall, ya posisinya di situ semua. Yang mondar-mandir materialnya, orangnya, gitu kan. Tapi prosesnya tetap di situ semua. Nah, masalahnya apa? Penyimpanan bahan di lokasi terbatas. Jadi nggak bisa nyimpan bahan karena prosesnya langsung di sana, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tata letak yang berorientasi pada proses. Contohnya apa? Contoh rumah sakit, contoh lagi apa? Restoran, gitu kan? Jadi berorientasi pada proses. Kenapa begitu? Contoh Anda lihat restoran itu, ya, ditetapkannya adalah dapur. Di mana dapur? Sebelah sini. Kemudian untuk minuman sebelah mana? Sebelah sana. Terus untuk apa? Kasir misalkan sebelah sini, meja tamu sebelah sana. Nah itu contohnya, itu orientasinya dia kepada proses. Masalahnya apa? Mengorganisir bahan baku untuk setiap produk. Jadi justru masalahnya ada di dapur, yaitu bagaimana bahan baku itu untuk setiap produk bisa tersedia dengan baik, ya. Kemudian yang berikutnya tata letak kantor, ya. Contohnya apa nih? Contoh ya di kantor asuransi contoh, ya, atau di kantor mana nih? Kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor bupati, nah itu, atau di Microsoft, ya, kantor Microsoft dan lain-lain. Masalahnya apa? Menempatkan pekerja yang membutuhkan kontak teratur. Artinya apa? Pekerja itu yang sering berkomunikasi, ya, komunikasi itu didekatkan, gitu kan, itu kira-kira begitu. Kemudian tata letak berdasarkan ajaran atau jasa. Contohnya apa? Minimarket, ya, ataupun supermarket itu grosiran, ya, itu contohnya itu tata letak yang jasa. Contoh nih, minimarket itu kita ada Alfamart contohnya, ada Indomart misalnya. Nah itu tata letaknya itu nanti ditata sedemikian sehingga memang kita menjajakannya itu dengan baik gitu. Contoh nih, eh, contoh barang-barang atau produk-produk yang banyak diburu masyarakat, itu banyak dicari setiap hari, itu penempatannya ya di depan. Contoh barang yang slow moving, yang orang itu nyarinya nggak mesti tiap hari, nah itu ditaruh di belakang. Contohnya seperti itu, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan adalah tempatkan produk yang marginnya tinggi itu, ya, contoh di depan tadi, supaya orang itu dengan mudah, ya, yang dicari mudah ada dan cepat bayar. Nah, seperti itu. Sehingga marginnya akan tinggi, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya tata letak gudang. Contohnya apa? Gudang bottling, kemudian pusat distribusi, ya contoh tuh ada pusat distribusi Alfa, pusat distribusi Indomaret, ya, kemudian pusat distribusi apa lagi. Nah, itu tata letaknya tata letak gudang. Masalahnya apa? Menyeimbangkan antara penyimpanan dan penanganan.
Kemudian berikutnya yang tata letak berorientasi pada proses atau berorientasi pada produk, itu contohnya apa nih? Yang berorientasinya pada produk lens perakitan TV Sony misalnya, dan perakitan TV Sony itu orangnya produk itu. TV model ini dikerjakannya di lens ini, jadi ada berapa operator tuh? Ada 25 operator jalaninya, lens produksinya, gitu kan? Nah dia karena orientasinya produk, dia berupa lini produksi, ya jadi bukan berdasarkan proses lagi. Nah kemudian angkutan antar kota, ya kemudian masalahnya apa? Mengatur arus produk dari satu stasiun ke stasiun kerja lainnya. Jadi arus produk atau aliran produk dari satu stasiun ke stasiun kerja lainnya. Artinya apa? Setelah proses ini nih, setelah proses assembling TV-nya, mau diapakan nih? Oh, harus ke quality control untuk dilakukan pengecekan, ya kualitasnya atau daya tahannya. Setelah quality control nanti baru di bla bla bla, itu kan. Jadi itu prosesnya memang secara berurutan. Nah, kemudian tata letak posisi tetap. Apabila karena ukuran, bentuk, ataupun karakteristik lain menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan, produk tetap di tempat, peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk. Misalnya pembuatan kapal laut, gitu ya. Jadi kapal laut ya tempatnya di situ aja. Pembuatan pesawat terbang, nah itu ya bikin pesawatnya di situ. Yang semua yang bergerak adalah orang-orangnya dan alat-alatnya. Kemudian lokomotif kereta api, ya, atau proyek konstruksi, ya berlaku juga untuk industri perakitan komputer atau arloji, ya, sehingga perakitan penguji di tempat yang sama. Kemudian tata letak posisi tetap, ya, gambar. Saya mau konfirmasi lagi apakah layar masih bisa dilihat dengan jelas? Oke, Pak. Jelas, Pak. Oke, contoh sebelah kiri itu gudang, ya, gudang misalnya itu. Itu ada beberapa proses itu, ya. Ada proses bubut, ada proses press, ada proses gerinda, ada proses bor, ada proses cat, ada proses las. Semuanya harus tersentral ke satu posisi. Jadi artinya apa? Gerindanya juga di posisi tersebut, kemudian pressnya juga di posisi tersebut, bubut juga harus dibawa ke posisi tersebut, gitu kan? Bor juga harus dibawa posisi tersebut, cat juga sama, las juga sama. Nah, baru setelah jadi nanti dimasukkan lagi ke gudang. Ini contoh tata letak yang posisi tetap. Keuntungannya apa sih sama kelemahannya untuk posisi tetap ini? Keuntungannya apa? Berkurangnya gerakan material, kemudian adanya kesempatan untuk pengayaan tugas, sangat fleksibel, dapat mengakomodasi perubahan dalam desain produk, bauran produk maupun volume produksi. Kemudian dapat memberikan kebanggaan pada pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Ya, contoh tadi itu bikin eskavator itu kan, kalau bisa selesai itu bangga karena dia mengerjakannya nggak satu hal, tapi dia mengerjakan banyak hal. Namun ada kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu gerakan personal dan peralatannya tinggi. Jadi orang itu mondar-mandir ke sono kemari, nyari alat, nyari mesin, mesinnya dibawa dan sebagainya. Kemudian dapat terjadi duplikasi mesin dan peralatan. Kemudian memerlukan tenaga kerja yang berkemampuan tinggi. Jadi kalau misalkan contoh tadi itu tenaga kerjanya bukan hanya yang kerjanya itu hanya masang stiker aja. Jadi kerjanya hanya masang baut saja enggak, tapi dia sudah memproses banyak hal, gitu kan? Kemudian yang keempat, biasanya memerlukan ruang yang besar dan persediaan barang dalam proses yang tinggi. Jadi barang-barang BIP atau dalam proses itu persediaannya cukup besar, cukup tinggi. Arahnya juga luas karena dia alat berat. Contoh aja bikin pesawat itu bisa satu gedung satu pesawat itu. Jadi satu gedung satu pesawat. Kemudian yang kedua adalah tata letak proses. Ya,
atau proses layout. Tata letak fungsional adalah penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Contoh, untuk gudang, semua barang gudang masuk ke dalam satu tempat, ya, masuk di gudang. Kemudian rumah sakit, universitas, perkantoran. Nah, kemudian kalau kita lihat mesin tadi itu ya, mesin welding, areanya mesin welding aja semuanya satu tempat. Kemudian mesin mesin bubut semua dalam satu tempat. Nah, contohnya seperti itu. Itu tata letak proses. Kemudian berikutnya tata letak proses ya, kalau digambar seperti itu ya. Sebelah kiri contoh gudang material. Gudang material itu mesin ya, ada 4 itu di situ ya. Jadi mesin bubut ada 4 dijadikan satu lokasi. Mesin potong ada 4 dijadikan satu lokasi ini ya. Mesin potong ini ada berapa nih? Ada 4 dijadikan satu lokasi. Nah, ini. Kemudian bor, las. Sehingga apa? Kalau suatu macam-macam dia akan begini alurnya. Dia ngikuti bolak-balik mondar-mandir gini. Karena dia adalah berdasarkan proses seperti itu. Ya. Oke. Nah, berikutnya tata letak proses, keuntungan dan kelebihannya apa? Atau kelemahannya, memungkinkan utilisasi mesin yang tinggi, efisiensi mesin maksudnya. Ya. Kemudian memungkinkan penggunaan mesin yang multiguna, sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi. Memperkecil terhentinya produksi yang diakibatkan oleh kerusakan mesin. Karena apa? Mesinnya banyak dijadikan dalam satu. Jadi kalau mesin satunya rusak, masih bisa pakai mesin lainnya. Sangat fleksibel dalam mengalokasikan personal dan peralatan. Investasi rendah karena dapat mengurangi duplikasi peralatan. Namun kelemahannya ada. Apa kelemahannya? Peningkatan kebutuhan material handling karena aliran proses yang beragam. Dan tidak dapat digunakan ban berjalan atau conveyor. Ya, jadi tadi itu prosesnya bolak-balik. Ya. Ada yang proses bubut dulu baru cutting dulu baru bubut misalnya. Pengawasan produksi lebih sulit. Meningkatnya persediaan barang dalam proses WIP-nya banyak. Total waktu produksi per unit yang lebih lama juga. Perlu skill yang tinggi, ya. Pekerjaan rutin, penjadwalan, akunting biaya yang lebih sulit juga. Karena setiap ada order baru harus dilakukan perencanaan kembali. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tata letak produk, ya, tata letak produk. Dipilih apabila proses produksinya itu telah distandarisasi dan berproduksi dalam jumlah yang besar. Setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama maksudnya, sejak dari awal sampai akhir. Contoh, tempat cuci mobil otomatis, kafe, perakitan mobil. Nah, perakitan mobil itu kan pakai alur yang berjalan. Nah, perakitan motor, ya, perakitan elektronik. Nah, itu tata letak produk. Jadi berdasarkan produknya. Nah, gambar tata letak produk itu Anda lihat itu di layar itu ya. Jadi dia peletakannya sudah nggak per kelompok mesin lagi, tapi setiap prosesnya dia. Jadi pertama itu contoh tuh, produk pertama itu prosesnya bubut, bor, gerinda, bor lagi, dirakit, masuk gudang. Produk kedua prosesnya press, las, bor, perakitan, masuk gudang. Proses ketiga dipotong dulu, kemudian baru dilas, digerinda, dirakit, masuk gudang. Proses keempatnya bubut dulu, gerinda, bor, dirakit, masuk gudang. Sehingga mesinnya ada di mana-mana. Ya, mesin bubut itu contoh tuh, ada di part pertama pakai mesin bubut. Kemudian part yang keempat ada mesin bubut. Penempatannya beda karena dia berdasarkan produk, urutan dari produk seperti itu. Ya.
Kemudian keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya apa? Aliran materialnya simpel, jadi jelas, langsung. Persediaan barang dalam proses rendah, total waktu produksi per unit rendah, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi, kebutuhan material handlingnya rendah, pengawasan produksi lebih mudah, dapat menggunakan mesin khusus atau otomatis, dapat menggunakan ban berjalan atau conveyor, karena aliran materialnya sudah jelas. Kemudian kebutuhan material dapat diperkirakan dan dijadwal dengan mudah. Kelemahannya ada juga. Apa kelemahannya? Kerusakan pada sebuah mesin dapat menghentikan produksi, contoh tadi itu yang seperti tadi. Mesin bubutnya rusak aja satu. Mesin lain jadi nggak bisa digunakan karena apa? Prosesnya berurutan. Itu seperti itu ya. Kemudian perubahan pada sebuah mesin, perubahan desain produk dapat mengakibatkan tidak efektifnya tata letak yang bersangkutan. Kalau desain produknya diganti, berarti layout produknya tadi nggak kepake. Akhirnya apa? Dibongkar lagi, di layout lagi, ditata ulang lagi. Itu kelemahannya. Apabila terdapat bottleneck itu proses yang berkumpul ya. Battle itu kan botol, neck itu leher. Jadi badan ini seolah-olah prosesnya leher ini bottleneck. Jadi bottleneck itu proses tumpukan proses. Itu dapat mempengaruhi proses secara keseluruhan karena nggak bisa mengalir dengan baik. Ya. Terus biasanya memerlukan investasi mesin peralatan yang cukup besar. Karena sifat pekerjaannya monoton, dapat mengakibatkan kebosanan. Ya tadi itu, orang yang masang baut terus. Nempelin stiker terus. Masang kabel terus. Nah itu lama-lama bosan juga itu yang ngerjain. Nah kemudian yang berikutnya tata letak kantor. Ya. Tata letak kantor itu bisa diatur di sekitar proses atau bisa juga di sekitar produk. Ya, kantor bisa dianggap sebagai organisasi seluler yang diatur ulang ketika prosedur dan jumlah produksi berubah. Pada kantor konsultan teknik, ya konsultan utama harus dekat dengan para insinyur, tidak terlalu tepat dengan sekretaris dan pusat arsip, jauh dari mesin fotokopi dan gudang. Ini contoh tuh kalau kantor tuh. Jadi mejanya insinyur teknik itu dideketin sama konsultan, mejanya sekretaris dideketin sama pusat arsip atau file lemari arsip, kayak gitu contohnya ya. Oke, kemudian ada pertimbangan terkait dengan kerja kelompok, wewenang dari status. Misalnya nih, ada grup A, dikelompokkan dalam satu grup tuh, dia khusus untuk ngerjain misalkan proyek apa, misal gitu ya, proyek A kita nyebutnya. Terus tadi dikelompokkan dalam satu ruang lagi, itu mengerjakan proyek B dan lain-lain. Ya. Nah, terus apakah semua ruang harus ber-AC? Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, ada dua tren besar saat ini, yaitu penggunaan teknologi seperti telepon, itu kan internet, ya, laptop dan lain-lain. Kemudian dunia maya ya, yang menciptakan hubungan dinamis atas ruang gerak dan pelayanan. Jadi kantor nggak perlu bahkan nggak perlu ada itu ya, karena menggunakan internet atau dunia maya. Nah, kemudian tata letak toko eceran ya, eceran, toko nih, toko eceran. Tata letak toko itu berasumsi bahwa penjualan tergantung pada daya tarik produk. Ya, artinya apa? Kalau produk-produk yang menarik itu ditaruh di depan. Ya, kalau toko eceran gitu, Anda naruh produk yang menarik itu di bagian depan supaya orang itu kalau nyari, oh itu tuh ada tuh gitu kan. Jadi di depan terlihat. Ada korelasi antara tingkat display dengan penjualan dan pengembalian investasi ya. Kalau barang-barang yang kita jual itu nggak kita pajang, nggak kita pampang, orang kan nggak tahu jadinya. Padahal yang dia cari, yang mau dia beli itu kita punya. Tapi karena kita tidak memajang di depan, itu mereka nggak tahu jadinya hanya lewat-lewat aja. Gitu kan. Nah, ada 5 faktor dalam pengaturan tata letak toko. Yang pertama, produk yang banyak dibeli diletakkan di batas luar toko. Jadi produk yang banyak dibeli itu taruh di luar. Lokasi strategis untuk produk yang cenderung dibeli karena disukai dan marginnya juga besar, itu juga sama tuh. Lokasinya ditempatkan yang di tempat-tempat strategis, misalnya nih di depan kasir, yang paling depan.
Letakkan produk kuat di kedua sisi lorong toko. Lokasi buntut lorong dengan tingkat ekspresi tinggi. Pertahankan citra dengan menempatkan posisi departemen yang menjadi awal pembelanjaan. Itu pelajarannya. Kemudian tata letak gudang. Ya. Tata letak gudang itu kombinasi optimal antara biaya penanganan barang dan ruangan gudang. Manajemen pergudangan modern, prosedur otomatis yang memanfaatkan tongkat penumpuk otomatis, ban berjalan, dan alat kendali canggih yang mengatur arus bahan baku. Itu manajemen pergudangan modern ya. Jadi artinya apa? Sudah menggunakan otomatisasi, ya, menggunakan rak yang otomatis, ya, ada lift dan sebagainya. Komponen tata letak gudang itu apa? Ada dock in, ternyata yang out, ya. Jadi muatan yang dikeluarkan dan muatan dimasukkan. Jadi kalau tata letak gudang itu in-nya sebelah mana, barang masuk sebelah mana, barang keluar sebelah mana. Jangan sampai barang masuk sama barang keluar pintunya sama atau lokasinya sama. Nah itu nanti jadi tata letak gudangnya jadi nggak efisien. Ya, kemudian desain fasilitasnya, jenis, asal, dan lokasi bongkarnya juga. Jadi ini tata letak gudang. Nah, penyeimbangan lini perakitan. Nah, contoh ini kalau kita nyebut ini contoh assembling ya. Jadi kalau kita nyebut proses assembling itu ada yang butuh waktu cepat, ada yang butuh waktu singkat atau lama juga. Nah, itu harus diseimbangkan itu. Jangan sampai nanti ada penumpukan karena nggak seimbang jalannya, ya, gitu ya. Saya mau cek lagi, apakah sampai dengan saat ini masih bisa diterima dengan jelas? Oke, Masih, Bapak. Pak. Masih. Oke, baik. Nah, sekarang Anda lihat itu, Bapak. ya, konsentrasi di layar. Itu di sebelah kiri itu tugas. Ada tugas itu urutan proses kita nyebutnya lah ya. Ada A, B sampai I, ya. Kemudian waktu itu dalam sebutan kita sebut menit lah ya. Misalkan atau kalau menit kelamaan kita sebut detik ya. Misalkan proses A itu butuh waktu 10 detik. Proses B butuh waktu 11 detik. Proses C butuh waktu 4 detik dan sebagainya sampai ke bawah sampai proses I. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk membuat satu proses produk itu adalah 66 detik ya. Berarti 1 menit lah, 1 menitan kira-kira. Itu dari proses pertama sampai berikutnya sampai terakhir itu butuh waktu 66 detik. Nah, gambarannya itu yang dilingkar-lingkarin itu, contohnya ya, itu prosesnya seperti itu. Nah, diurutin seperti itu. Nah, kalau kita mau menyeimbangkan, supaya nanti dapat prosesnya semua seimbang, maka itu di rata-rata setiap prosesnya itu butuh waktu kira-kira berapa itu? Antara 10, 11, sama 12 gitu kan. Sehingga prosesnya nanti digabung-gabung. Ya contoh tuh, yang A 10, yang B 11, yang C 5, yang F 3, yang D 4 misalnya ya. Nah, ini digabungkan nih dalam satu proses nih, 5, 3, 4. Berarti kira-kira butuh 12 detik, kemudian 7 sama 3, 10 detik. 11 H, E sama dengan 12. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini namanya land balancing istilahnya. Ya, LOB ya, Pak. kalau Anda mungkin udah biasa diproduksi, Anda pasti tahu ya, land balancing ya. Ya. Ada nih di antara Anda nih yang sudah paham land balancing? LOB ya, Pak. Ya. Land of balancing. Alek ya, sudah punya ini ya. Sudah biasa Sudah, ya, land balancing ya. assembly. Alek di perusahaan mana? Kalau sekarang di painting, Pak. Di mana? Di painting. Oh, painting ya. Oke. Iya. Tapi sebelumnya pernah ya? Sebelumnya pernah jadi di assembly. Tempat lain. Assembly itu, handphone, Pak. Betul. Nah, itu pasti akan terkenal itu namanya land balancing. Karena apa? Kalau kita nggak seimbangkan, nanti ada operator yang kerjaannya cepat, ada operator yang kerjaannya lambat, barangnya numpuk jadinya gitu kan. Ada penumpukan barang. Nah, itu yang kita harus desain gitu ya.
Itu gambarannya seperti itu ya di layar itu ya. Nah, proses penyeimbangan lini ini adalah satu siklus ya, contoh ya. Jadi ambil tingkat permintaan produksi per hari dan bagi menjadi waktu produktif yang tersedia per hari. Ya, itu waktu siklus ya. Waktu siklus itu sama dengan waktu tersedia dibagi tingkat produksinya. Kemudian hitung jumlah stasiun kerja minimal. Jadi jumlah stasiun sama dengan pekerjaan tugas siklus. Kemudian penyeimbangan lini dengan memberikan tugas khusus pada setiap stasiun kerja. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini untuk proses penyeimbangan lini. Ini perlu latihan ya. Jadi kalau penyeimbangan ini perlu latihan. Nah itu yang di layar itu waktu tersedia untuk produksi adalah 480 menit per hari dan target produksi 40 unit. Nah waktu siklusnya sama dengan 480 dibagi 40 sama dengan 12. Kemudian stasiun kerjanya sama dengan waktu tugas per waktu siklus. Nah ketemunya misalkan itu jadi 6 stasiun. Waktu yang di setiap stasiun adalah 12 menit. Efisiensi keseimbangannya adalah 91,7%. Masih belum 100%, tapi udah mencapai angka 90. Nah, itu berarti sudah bagus. Nah, itu contoh tadi itu yang dari contoh tadi. Ini yang dari contoh ini. Kalau kita seimbangkan jadi begini nih. Menjadi berapa? Prosesnya berapa nih coba? Proses awalnya jadi berapa? Proses awal 9, Pak. ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berapa tuh? 9 ya? Oke, proses awalnya 9 proses. Nah, sekarang dijadikan menjadi berapa stasiun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi ketemunya setelah dilakukan land balancing, itu dibuat sederhana, yaitu menjadi 6 stasiun ya 6 stasiun ya untuk melakukan land balancing tadi. Jadi 6 stasiun. Artinya kalau kita sebut ini operator gitu ya, dari yang awalnya butuh operator ada 9, sekarang hanya butuh operator 6. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh perhitungannya ya. Contoh sederhana perhitungan Mohon untuk maaf, balancing. Nah, Pak, mohon penutup. maaf, Pak. Tata letak secara substansi itu memberi perubahan untuk efisiensi. Ingat, tata letak itu dasarnya harus efisien. 6 tata letak klasik harus diingat terus. Posisi tetap, posisi berorientasi proses, berorientasi kantor, eceran, gudang, orientasi produk. Perusahaan industri fokus pada pengurangan pergerakan bahan baku dan penyeimbangan lini perakitan. Jadi kalau perusahaan yang assembling itu perbaikan terus-menerusnya atau Kaizen itu selalu untuk efisiensi layout. Ya, karena apa? Dengan mengefisiensi layout berarti mengefisienkan biaya itu. Ya, sebutannya cost down. Nah, seperti itu ya. Kemudian perusahaan eceran fokus pada usaha display produk. Kemudian gudang fokus pada paduan antara biaya penyimpanan dengan biaya penanganan bahan baku. Ya, untuk kali ini cukup sampai sekian ya pembahasannya. Mudah-mudahan sih bisa ditangkap dengan baik. Silakan nanti dipelajari kembali untuk lebih detailnya ya supaya lebih paham lagi ya supaya lebih bisa menangkap dan menerima lagi. Ya, begitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Siap, Pak. Amin, Siap. Pak. Siap. Saya mau screenshot dulu. Bentar ya.
Oke. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi untuk pertemuan yang mendatang ya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.